Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kesayangan kalian, channel Ilmuwan Muda. Bersama saya Rizal Muhammad, saya adalah mahasiswa program Fast Track Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan alhamdulillah saya pada tahun ini periode 2022 saya diamanai sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, habis ini kita akan membahas beberapa hal, tips-tips terkait bagaimana cara kita aktif di organisasi tapi juga aktif di dunia akademik. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman nanti tidak tertinggal video-video keren dari Ilmuwan Muda, oke? Oke teman-teman, langsung saja tips yang pertama, bagaimana kita bisa aktif di organisasi dan dunia akademik. Yang pertama, jangan lupa Tuhan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita aktif di dunia organisasi, aktif di dunia akademik, kita harus mampu dulu memanajemen ibadah kita. Nah, ketika kita mampu manajemen ibadah kita, terutama sholat, nanti dalam setiap tindak tanduk kita akan dibantu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah yang paling penting. Kemudian yang kedua, ialah mengatur skala prioritas. Nah, jadi untuk teman-teman, sebelum teman-teman masuk organisasi, teman-teman harus khatam dulu nih terkait skala prioritas ya. Jadi saat teman-teman menghadapi berbagai permasalahan, karena kita kan nanti masuk di berbagai lini, di organisasi, di akademik, bahkan yang teman-teman yang nyambi pondok juga sama pondok. Nah, kita kan menghadapi beberapa lini. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan, teman-teman harus bisa memilah mana itu skala prioritas dan mana yang bukan. Nah, saat kita melaksanakan suatu hal, misalkan pada saat kuliah, skala prioritas saya ya di kuliah. Kalau ada rapat organisasi, ya berarti rapat organisasinya digeser seperti itu. Kalau nggak gitu, misalkan ada dua hal yang bertabrakan, tentunya teman-teman harus mengedepankan mana yang namanya skala prioritas. Nah, tapi kadang-kadang nih, banyak sekali anak-anak yang masuk organisasi itu salah menafsirkan skala prioritas. Jadi, karena kita di organisasi dengan orang banyak, kita nanti berefek banyak, dan di kuliah nanti ternyata masih bisa ditinggal dan efeknya kurang sehingga teman-teman kadang-kadang salah menafsirkan terkait skala prioritas. Padahal utamanya skala prioritas itu adalah tujuan kita awal untuk masuk di dunia perkuliahan. Saat Anda teman-teman masuk di dunia perkuliahan, tentunya skala prioritas teman-teman itu adalah berkuliah, seperti itu. Jadi untuk yang lainnya itu adalah bonus. Oke. Nah, kalau ada di pepatah Jawa nih, itu golek upo kilangan tumpeng. Nah, saat kita mengedepankan cari organisasi tapi meninggalkan kuliah kita, maka itu tadi kita mengambil yang bonus malah meninggalkan yang utama, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus sebelum masuk organisasi, sebelum teman-teman masuk ke banyak pengembangan diri, teman-teman harus tadi yang saya bilang adalah khatam terkait skala prioritas. Tips yang ketiga, yakni adalah kalian harus fokus dengan apa yang kalian hadapi. Jadi saat kita mengikuti dunia organisasi dan akademik, kita dituntut untuk bisa multitasking, ya kan, multitasking. Tapi kalian harus fokus dengan apa yang kalian hadapi. Jadi saat misalkan kalian di organisasi, ya kalian jangan sibuk untuk memikirkan dunia perkuliahan kalian. Laporan ditaruh dulu, kalian harus fokus agar bisa maksimal di organisasi tersebut. Tapi pada saat nanti kalian kuliah, misalkan menghadapi perkuliahan, kalian harus bisa untuk fokus di perkuliahan. Jangan sampai memikirkan hal lain, misalkan masalah organisasi ke bawah dan sebagainya. Jadi kalian juga nggak boleh baper gitu loh. Saat kalian bermasalahan di organisasi, ya jangan dibawa di dunia akademik gitu. Sama halnya dengan saat di organisasi, kalian harus fokus. Dengan fokus ini, nanti kalian akan bisa menyelesaikan hal-hal
yang menjadi tantangan kalian, yang menjadi tugas kalian di dunia organisasi maupun di dunia akademik. Nah, jadi itu kuncinya, kalian harus bisa fokus. Nah, tapi untuk melatih kefokusan itu kalian nggak bisa untuk cuman 1 kali, 2 kali kalian langsung bisa fokus, nggak bisa. Itu memang butuh proses. Dan pada saat berproses itu pastinya tidak mulus. Jadi saat Anda menemukan kegagalan di proses kalian, nanti jangan berhenti. Coba terus fokus, coba dan coba. Nah, setelah kalian nanti bisa fokus, nanti kalian akan lancar baik di organisasinya maupun di akademiknya. Nah, jadi gitu. Kemudian tips yang keempat, itu kalian jangan percaya motivator, gitu ya. Jadi di sini kan sifat saya bukan motivator, tapi kita kan di sini sharing ya. Yang keempat itu jangan percaya motivator, karena menurut saya yang tahu diri kalian sendiri adalah diri kalian. Jadi saat kalian mendengar motivator, jangan terlalu plek, atau bahasa Indonesia terlalu membuat itu sebagai acuan, karena permasalahan setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Misalkan saya bisa sukses dengan cara katanya motivator ini harus menyusul jadwal, menulis begini, menulis harian dan sebagainya. Nah, itu saya lakukan belum tentu sukses dengan saya, karena misalkan saya ini tipenya orang yang nggak bisa menulis. Maksudnya nggak bisa menulis secara terus-menerus karena sangat banyaknya kegiatan saya, sehingga tips itu mungkin tidak berguna bagi saya, berguna bagi orang lain. Jadi intinya kalian harus juga mengenali diri kalian sendiri. Nah, saat kalian mengenali diri kalian sendiri, misalkan cara belajar kalian, nah nanti kalian akan tahu bagaimana cara menghadapi problematika yang ada di dunia akademik maupun di dunia organisasi. Misalkan nih ya, saya pribadi, saya tipe orang belajarnya itu bukan tipe orang yang mencatat, tapi saya menganalogi dan memahami konsep. Sehingga pada saat perkuliahan saya terapkan itu benar-benar, sehingga saya pada saat kuliah saya mendapatkan apa yang disampaikan dengan dosen secara maksimal dengan cara belajar saya. Nah, jadi kenali dulu diri kalian. Saat kalian nanti kenal diri kalian, maka kalian akan bisa sangat dengan mudah menghadapi problematika yang akan muncul di hadapan kalian. Nah, sebelum kalian menaklukkan problematika yang ada, taklukkan dulu diri kalian. Seperti itu. Sekarang tips yang kelima, yakni manajemen organisasi dengan baik. Jadi, saat teman-teman memutuskan untuk masuk di dunia organisasi dan ingin tetap aktif di dunia akademik, maka teman-teman harus memastikan manajemen organisasi kalian itu sehat. Jadi, teman-teman harus memastikan bahwasanya di organisasi itu kalian memiliki job desk yang jelas dan hal-hal yang akan kalian kerjakan itu jelas, sehingga kerja kalian di organisasi itu tidak terlalu susah karena kalian dibantu oleh tim kalian pastinya. Jadi pembagian tugas di tim itu sangat perlu. Tentukan manajemen organisasi kalian sehat, itu intinya. Nah, kemudian saat organisasi kalian pembagian job desk sudah jelas dan sebagainya, kan tadi kerja kalian tidak akan susah, sehingga kalian nanti bisa fokus di hal lain. Atau mungkin bisa nantinya teman-teman setelah enak di organisasinya, kalian ke akademik, kalian nggak akan kena imbas gitu. Jadi saat kalian akademik, nanti kalian bisa fokus, sehingga tidak terpikir di organisasi lagi, karena sudah jelas seperti itu. Tips yang keenam ialah minta dukungan orang-orang terdekat Anda, buat support system di sana. Kalau saya pribadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi saat saya sebelum masuk ke dunia organisasi, saya meminta dulu pertimbangan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya. Apakah saya mampu, dan mungkin apakah menurut pandangan orang lain itu bisa, dan sebagainya. Itu perlu, tapi jangan digunakan sebagai acuan pokok. Kalian harus bisa memfilternya. Nah, saat saya meminta izin mungkin ke orang tua saya, yang pertama ya, ke orang tua saya, Bu, Pak, saya ingin aktif di sini, pertimbangannya ini dan ini dan ini. Kalau mereka dukung, pastinya nanti teman-teman sudah hilanglah beban moral terkait tanggungan ke orang tua seperti itu.
Kemudian minta saran kepada guru-guru teman-teman semua, atau guru kalian di pondok misalkan, atau guru kalian di dosen-dosen. Mungkin nanti tanyakan kira-kira menurut beliau saya gimana dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa mengevaluasi, oh ternyata kata dosen ini saya kurang di akademik masalah ini, jadi saya harus menutupinya dulu, seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk menganalisa. Kemudian teman-teman juga membangun support system di antara teman-teman semuanya. Jadi saat misalkan kalian memiliki sahabat-sahabat ya tentunya ya, di kuliah, di kampus, oh ini teman saya baik, teman saya ini sahabat saya. Nah itu teman-teman minta dukungan mereka, tanya kira-kira kalian pendapat teman-teman bagaimana dan sebagainya. Terus bikin support system, maksud saya gini, saat teman-teman misalkan tidak bisa atau mungkin kekurangan dalam mata kuliah ini, teman-teman nanti bisa di backup oleh sahabat-sahabat kalian. Jadi gitu, kalian harus membangun support system terlebih dahulu. Nah saat teman-teman kalian nanti mendukung kalian, pastinya semua langkah kalian itu akan lebih ringan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan dibantu oleh sahabat-sahabat kalian, sehingga beban kalian di kedua itu, organisasi maupun akademik, teman-teman akan lebih ringan, sehingga kalian bisa fokus untuk keduanya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tips dari saya untuk teman-teman bisa aktif di dunia organisasi dan seimbang di dunia akademik. Nah misalkan teman-teman ada tips yang lain, bisa nih tulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa DM IG saya @rizalisasi_. Terima kasih, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Kemudian tips yang Kemudian tips yang keenam ialah minta dukungan orang-orang terdekat Anda, buat support system di sana. Kalau saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saat saya sebelum masuk ke dunia organisasi, saya meminta dulu pertimbangan